Baik, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini sudah waktunya ya, jam setengah 7 kita mulai saja perkuliahan hari ini. Rencana kita akan membahas tentang integer programming gitu ya, jadi pemrograman integer. Kita sebenarnya sudah sih kemarin sempat menyinggung sedikit tentang integer ketika kita membahas tentang assignment gitu ya. Jadi apa namanya, eh, model penugasan yang kemarin. Jadi kita membatasi bahwa decision variables-nya atau variabel keputusannya adalah bernilai binary integer gitu ya, 0 dan 1. Tapi sebelum itu kita coba kita memberi kesempatan Bu Praftiwi untuk menyampaikan atau menceritakan tentang spreadsheet modeling-nya untuk model transshipment ya. Mungkin berbeda dengan apa yang saya buatkan kemarin dalam model spreadsheet. Monggo Bu Praftiwi. Terima kasih Pak Dinar sama teman-teman. Saya share screen pengerjaannya. Langsung saja, ini kemarin kan model yang sudah dicontohkan kemarin, kita bisa mencari titik optimasinya, berapa objektif yang optimalnya dengan menambahkan angka yang tidak mungkin, yang di sini 1000 nggak mungkin kebaca untuk angka optimal, atau dia nggak mungkin ngebagi jarak atau quantity di sana untuk variabelnya karena angkanya terlalu besar dibanding yang lain. Nah, saya coba dengan cara lain karena kan transshipment itu kalau dalam supply chain itu kan seperti intermediate itu kan adalah di mana dia masuk, di situ nanti dia juga keluar. Jadi kan saya cuma menambahkan constraint aja, apa yang masuk ke Thomas, apa yang masuk ke Washburn, adalah apa yang keluar dan apa yang keluar dari Thomas dan apa yang keluar dari Washburn. Apa yang masuk itu adalah nominal yang sama dengan dia yang keluar. Jadi di sini saya tandain mana yang masuk dan mana yang keluar dari solver yang difungsikan. Ini mendapatkan hasil yang sama dengan kalau kita memasukkan angka yang tidak mungkin untuk bisa dijadikan angka optimal oleh si solver tadi. Ini saya plot dengan dengan huruf-huruf awal depannya semua biar jelas kebaca ya. Dari Arnold masuk ke Thomas itu saya singkat jadi AT, Arnold ke Washburn itu jadi AW, Supersafe ke Thomas ST, dan Supersafe ke Washburn itu SW. Nah, apa yang jumlah dari AT ke AW adalah jumlah dari AT ke ST, dan ST adalah TZ, TH, dan TR. Di sini jadi saya menambahkan constraint di situ. Constraint input dari Thomas sama dengan constraint output dari Thomas tadi. Kemudian yang masuk ke dalam Washburn adalah yang keluar dari Washburn ke demand, destination demand tadi. Dari plotting ini untuk solvernya solver seperti ini. Di sini saya set sebagai set objektif dengan nilai minimum, simplex linear. Di sini constraint-nya sudah di plotting semua ke sebelah sini, dan input sama dengan output tadi. Pada saat di solve, hasilnya sama dengan yang kemarin sudah dicoba dengan nilainya dibesarkan tadi. Seperti itu sih, Pak. Jadi cuma menambahkan constraint input sama dengan output, seperti itu aja. Terima kasih. Jadi terima kasih sebelumnya Bu Praftiwi. Iya. Sharingnya. Jadi betul ya. Jadi yang disampaikan Bu Praftiwi itu adalah menerjemahkan model yang
kita buat kemarin dalam algebra model, ya, di mana sigma IK dikurangi dengan sigma KJ itu sama dengan 0. Ya, jadi apa yang masuk di ke transshipment point atau intermediate point itu adalah sejumlah yang keluar kan gitu ya. Jadi itu yang diterjemahkan dalam model spreadsheet yang dipaparkan atau disampaikan oleh Bu Praftiwi. Jadi monggo silakan kita bisa berkreativitas di sana ya, membuat model di dalam solver itu. Kadang kita butuh beberapa spreadsheet atau beberapa worksheet untuk membuat model yang lebih kompleks gitu ya. Yang misalnya untuk satu adalah untuk gudangnya, yang satu untuk materialnya begitu ya. Jadi kita bisa panggil nantinya dalam sebuah model yang kita dalam solver ini. Jadi makanya terminologi yang digunakan adalah spreadsheet modeling gitu ya, atau spreadsheet programming gitu. Jadi banyak cara sebenarnya untuk bisa kita menyelesaikan model tersebut. Oke, terima kasih Bu Praftiwi. Terima kasih Pak. Saya stop. Sama-sama. Oh, kode presensi belum saya share ya. Bentar. Oh, sudah. Baik, kalau yang miss dengan kode presensi, silakan nanti saya dikabari saja. Nanti saya bisa. Sebenarnya sih maunya otomatis dianggap semua hadir gitu. Cuman kan nggak enak sama yang bikin integra. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, materi kita hari ini adalah integer gitu ya. Jadi kita sudah membahas kemarin linear programming, kemudian ada model generic untuk network ya, transportation, kemudian assignment dan juga transshipment. Kemudian ada juga satu file gitu yang saya sisakan kemarin, monggo nanti dipelajari ya. Di sana ada network models yang di dalamnya ada shortest route gitu ya, ada lagi maximum flow dan juga spanning tree ya. Namun untuk hari ini kita akan membahas tentang integer, model integer, kemudian bagaimana sebenarnya atau algoritma yang kita gunakan untuk menyelesaikan integer programming ini. Saya tidak akan terlalu banyak nanti menjelaskan tentang bagaimana algoritma integernya gitu ya. Jadi salah satu yang bisa kita gunakan adalah branch and bound, ada branch and cut gitu ya. Jadi yang kita bahas sedikit adalah branch and bound, di mana branch and bound itu sudah juga attach ke dalam solver dan juga Lingo gitu ya. Jadi kita nanti fokus saja ke bagaimana memodelkan sebuah problem ke dalam integer, pemodelan integer, dan juga salah satu aplikasi. Sekali lagi karena saya background-nya adalah di bidang maritim. Jadi nanti di bagian belakang saya akan memberikan salah satu contoh aplikasi integer programming untuk desain LNG supply chain gitu ya. Jadi rantai pasok LNG. Oke, ini hanya pendahuluan gitu ya. Jadi ada beberapa model pemrograman integer sebenarnya. Ada yang disebut dengan pure integer programming ya, atau kadang tidak disebutkan pure-nya, tapi integer programming gitu saja. Itu jika seluruh variablesnya itu adalah integer gitu ya. Jadi kita men-set seluruh variabel atau decision variablesnya adalah integer. Kemudian jika kita men-set tidak semua, jadi ada beberapa
atau satu atau beberapa variables itu tidak integer, maka kita sebut sebagai mixed integer programming. Jadi decision variables-nya sangat mungkin adalah bilangan integer dan juga bilangan real. Itu adalah mixed integer programming problems. Salah satu contoh apa namanya model generik dari mixed integer programming adalah facility location. Misalnya kita ingin menentukan di mana lokasi, ya, di mana lokasi dan berapa jumlah yang kita punya 5 kandidat warehouse, gitu ya, gudang. Ada 5 gudang kandidat, kemudian kita ingin menentukan gudang-gudang mana saja yang akan kita, atau distribution center mana saja yang akan kita bangun, yang mendekatkan distribution center itu ke customers, gitu ya, sehingga nanti jumlah produk atau jumlah entity yang kita distribusikan ke customer itu dapat meminimalkan biaya transport dan juga biaya pembangunan dari fasilitas tersebut. Nah, pada facility location problem, fasilitasnya adalah binary, misalnya 0 dan 1, jadi dari fasilitas 1 atau distribution 1 sampai distribution center 1 sampai dengan 5, maka dia bisa bernilai 0 atau 1. Kalau 0 berarti dia tidak terpilih untuk kita bangun, sedangkan 1 kalau dia terpilih untuk kita bangun. Sedangkan variable lainnya kita set sebagai bilangan real, gitu ya. Jadi sejumlah entity yang mungkin tidak unitnya tidak integer, gitu ya. Misalnya 10,9, 10,8 atau 100,8 meter kubik, gitu ya. Jadi itu dimungkinkan. Itu yang kita sebut dengan mixed integer programming. Sedangkan untuk jika decision variables-nya bernilai 0 dan 1, maka kita sebut sebagai binary integer programming atau 0-1 integer programming. Kemudian ada yang disebut dengan LP relaxation. Jadi LP relaxation itu sebenarnya kita tidak men-set variables itu adalah 0 dan 1, atau kita tidak membatasi variabel tersebut adalah bilangan integer. Ya, jadi LP relaxation itu hampir sama seperti kita menyelesaikan masalah linear programming dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan nilai integernya. Ya, jadi dengan harapan bahwa misalnya kalau ada masalah problem integer, gitu ya, integer programming dengan 2 variabel, X1 dan X2, maka tanpa kita menambahkan constraint X1 dan X2 harus integer, kita berharap bahwa nanti nilai X1 dan X2 untuk LP relaxation-nya atau model linear programming-nya adalah integer. Ya, jadi karena iterasi yang digunakan atau untuk memboundary decision variables menjadi sebuah integer itu membutuhkan kalau di software itu ya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kita selesaikan. Jadi kadang kita salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah kita selesaikan saja dia sebagai sebuah linear programming dengan harapan bahwa kita bisa nanti hasilnya atau decision variables-nya adalah variabel-variabel yang integer. Ya. Ini ilustrasi mungkin ya. Jadi kalau pure integer integer programming model itu seperti ini. Jadi misalnya kita punya problem atau decision variable objective function adalah memaksimalkan set sama dengan 2x1 ditambah x2, di mana ini adalah constraint-nya. Nah, kalau kita membatasi bahwa x1 dan x2 harus integer, maka kita sebut sebagai pure integer. Sedangkan mixed integer bahwa salah satu saja, jadi x1 saja yang kita set sebagai
bilangan integer, sedangkan X2 dimungkinkan untuk bilangan real misalnya. Ya, kemudian ini binary atau 0-1 integer programming, maka kita set X1, X2-nya adalah sebuah bilangan 0 atau 1 gitu ya. Jadi nilai X1 bisa jadi bernilai 0 atau 1, X2 juga begitu. Sedangkan LP relaxation simply kita menghilangkan constraint di mana X1 dan X2 adalah integer. Jadi kita menyelesaikan masalah integer dengan mendekati masalah tersebut dengan menggunakan linear programming kira-kira. Ya, dengan harapan bahwa kita bisa mendapatkan nilai variabel X1 dan X2-nya adalah integer. Kira-kira kalau misalnya tidak integer nilai X1 dan X2-nya, bisa enggak kita round up ya atau round down gitu, kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Gimana kira-kira Bapak dan Ibu? Misalnya ketemu X1 adalah 1,2, X2-nya 1,8. Bisa enggak yang 1,8 kita bulatkan ke atas menjadi 2, yang 1,2 kita bulatkan ke bawah menjadi 1. Simpelnya kan begitu ya. Kalau kita inginkan bahwa dia integer, ketemunya 1,2, kita bulatkan saja ke bawah. Kalau X2-nya 1,8, kita bulatkan saja ke atas. Gimana? Izin menjawab, Pak. Kalau Silakan, menurut Bu. saya, kalau dibulatkan ke atas itu kemungkinan dia masuknya ke invisible region. Soalnya kan kalau misalkan optimal point itu biasanya berada di corner point. Kalau misalkan kita bulatkan ke atas, berarti kan dia sudah masuk ke invisible region, Pak. Iya, betul, Bu Nadira. Jadi kita kalau kita membulatkan, baik membulatkan ke atas atau ke bawah, bisa jadi bahwa pembulatan tersebut ya variabelnya akan berada di luar daerah invisible region. Kalau kita lihat, kalau melihat kemarin ya dalam graphical solution, kita mensimulasikan atau menggambarkan daerah visible yang terdiri dari 2 variabel gitu ya. Maka kalau kita round up, ya sangat mungkin dia akan berada di luar area visible-nya. Ya, jadi itu yang membuat bahwa kita tidak bisa secara mudah untuk membulatkan, baik membulatkan ke atas maupun membulatkan ke bawah. Tapi kalau kita beruntung, bisa jadi dia berada di daerah visible-nya. Tapi belum tentu solusi integernya adalah solusi yang optimal. Ya. Jadi itu kenapa kita tidak bisa secara sederhana gitu ya membulatkan ke bawah ataupun membulatkan ke atas solusi yang kita dapatkan dari LP model kita atau model linear programming kita. Itu ada di bagian belakang ini ya. Jadi ini beberapa model integer linear programming yang bisa kita modelkan ya. Jadi masalah-masalah real yang bisa kita atau aplikasi yang kita modelkan ke dalam integer linear programming. Jadi airline scheduling,
masalah-masalah real ini, gitu ya. Ada yang disebut dengan assignment problems, kemudian facility location, knapsack, gitu ya, kemudian machine scheduling, set covering, packing, partitioning. Kita akan membahas ini untuk perkuliahan semester ini. Kita akan bahas set covering, packing, dan partitioning, dan bagaimana kita gunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah real, gitu ya. Saya contohkan nanti dalam mendesain packing, knapsack mungkin, ya. Sedangkan untuk supply chain management, desain supply chain-nya bisa kita integer di industri. Airline scheduling itu sangat kompleks, ya. Jadi termasuk juga bagaimana assignment untuk pilotnya dan juga krunya tidak boleh bekerja consecutively 2 atau 3 sampai dengan 3 flight dalam satu hari misalnya, ya. Jadi flight yang pendek dalam satu hari tidak boleh dia 3 kali berturut-turut misalnya. Ya, jadi itu sangat kompleks sebenarnya, ya, untuk assignment problem untuk crew schedulingnya. Kalau ship routing dan scheduling seperti yang mungkin pernah kita diskusikan, gitu ya. Kalau di darat, gitu ya, mungkin banyak destination point-nya. Kalau di kapal atau di bidang maritim tidak terlalu banyak destination point-nya. Ya, jadi jumlah pelabuhan yang mereka harus layani dalam satu rentang waktu itu tidak terlalu banyak. Ya, berbeda dengan di darat. Relatif lebih mudah, namun kompleksitasnya ada di operasionalnya. Misalnya, kalau kita lihat di wilayah timur, ya, di wilayah timur Indonesia itu kapal penumpang selalu menang, gitu. Jadi kapal pelni selalu menang. Kalau misalnya ada kapal yang sudah merapat dan itu jenisnya di luar kapal penumpang, misalnya dia curah kering atau general cargo, maka walaupun dia sudah ada di dermaga dan sedang melakukan bongkar muat, kalau kapal pelninya datang, maka dia harus minggir. Nah, itu yang membuat kompleksitas dari penjadwalan kapal di dermaga. Ya. Jadi kompleksitasnya beda-beda gitu antara moda transportasi darat, laut maupun udara. Nah, ini LP relaxation, gitu ya. Jadi original ELP-nya atau integer linear programming-nya itu kita set bahwa variabel X1 dan X2 itu harus integer. Sedangkan untuk menyelesaikannya kita dekati dengan pendekatan LP, gitu ya, linear programming. Jadi kita meniadakan decision variables di mana constraint bahwa decision variable-nya harus integer, gitu ya, dengan harapan bahwa nanti nilai X1 dan X2-nya bernilai integer. Kemudian bounce dan rounding, gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan antara LP
ya, linear programming dengan integernya. Kalau kita lihat bahwa kalau dengan dua variabel kita bisa jelaskan bahwa umumnya linear programming yang terdiri dari dua variabel. Optimal solusinya atau solusi optimalnya berada di corner point-nya, di ujung-ujungnya gitu ya. Misalnya di gambar ini, di ujung-ujungnya. Maka di gambar ini misalnya ya, di gambar ini maka ini adalah solusi integernya. Jadi kita punya solusi integernya di sini. 0 x1 0, x2 2 gitu ya. Kemudian x1 1, x2-nya 2. Nah, ini misalnya adalah solusi optimalnya. Ya, solusi optimalnya. Jadi kalau kita round up, ya, variablesnya kita round up, maka dia akan berada di daerah yang di luar daerah visible-nya. Kalau kita turunkan, ya, maka dia akan berada di daerah yang visible region-nya. Tapi apakah dia optimal atau tidak, itu yang kita harus kaji gitu ya. Jadi kadang-kadang nilai solusinya itu masuk ke daerah visible region, tapi dia tidak optimal. Ya. Jadi dalam integer programming, maka jika dia adalah maximization problem, ya, jadi masalah optimal maximization gitu ya, maka nilai optimalnya adalah upper bound. Jadi ya, nilai batas dari, jadi solusi maksimalnya adalah nilai batas solusi integernya. Jadi solusi integernya tidak mungkin lebih besar daripada solusi dari LP-nya. Ya. Sedangkan untuk maximization, minimization juga seperti itu. Jadi nilai minimalnya dari LP-nya itu adalah nilai integer, solusi integernya tidak mungkin lebih kecil daripada solusi linear programmingnya. Ya, jadi maka disebut sebagai tadi bounds gitu ya. Kemudian bagaimana dengan rounding, seperti tadi kita sudah bahas bahwa sangat mungkin kita terjebak di daerah yang invisible. Ya, jadi solusinya menjadi invisible kalau kita simply melakukan rounding, ya, atau membulatkan ke atas maupun ke bawah. Awas di UTBK. Makanya hari ini sampai dengan kemarin dengan Jumat itu diliburkan perkuliahannya di S1 atau di kuliah pagi. Kalau di kuliah malam kan tidak ada pengaruh. Maka tadi ada beberapa yang menanyakan ke saya apakah ada perkuliahan atau tidak. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan. Ya, jadi salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan integer programming adalah dengan menggunakan branch and bound gitu ya. Jadi saya contohkan saja di ilustrasi ini. Jadi branch and bound. Jadi kita ini adalah model dari integernya ya. Kita punya masalah memaksimalkan 2x1 ditambah 3x2 dengan constraint x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 8,25. Ya.
Kemudian 2,5 X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 8,75, di mana X1, X2 lebih besar sama dengan 0, dan dia integer. Ya. N integer, atau bisa juga kita tuliskan X1, X2 integer. Ya. Nah, dengan mengasumsikan bahwa dia bukan integer, maka ini adalah LP optimal solusinya. Ya, dengan model ini LP-nya menjadi X1 adalah X1 sama dengan nah, gitu ya, maka objektif function-nya atau objektif value-nya menjadi lebih besar, tapi dia berada di luar daerah yang visible. Secara praktikal dia membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama, gitu ya, dan juga memodelkannya lebih sulit dibandingkan dengan linear programming. Ya. Namun di banyak software, gitu ya, di banyak software kita bisa memberikan allowance misalnya, ya. Jadi kalau integer solution-nya sudah memiliki nilai optimal, ya, minimal 95%, maka itu bisa kita anggap sebagai solusi. Ya, misal. Jadi this allow you to stop once an integer solution is found that is with margin untuk allowance-nya kita Belum ada rasanya, Dok. ya. Thank. Yeah. Baik. Oke, kita akan membahas tentang set covering, set packing, dan set partitioning problem. Di gambar ini adalah sebuah ilustrasi, gitu ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 12 poin lah kira-kira ya. Poin, kemudian yang ada di di dalam
bidang ini ya adalah sebuah schedule misalnya ya. Jadi jadwal pertama ini ya dia melingkupi titik yang pertama dan kedua ini. Ya, kemudian ini ya melingkupi dua titik ini. Jadwal ini melingkupi 2 poin ini ya. Misalnya poin ini adalah kota, pelabuhan, atau customers gitu ya. Jadi kalau ini adalah jadwal yang melingkupi 2 poin, 2 poin, 2 poin. Sedangkan ini adalah jadwal lainnya ya yang melingkupi berapa nih? 3, 2, 8 poin. Ya. Sedangkan ini 2 poin juga, yang ini 4 poin dan juga yang ini adalah 6 poin. Nah, tujuan dari set covering, set packing, dan set partitioning itu adalah memilih jadwal ya yang terdiri dari jumlah titik ini ya. Tergantung dari apa objektif kita. Ya. Saya melompat ke set partitioning problem. Ya, kalau set partitioning problems itu memilih jadwal ya. Jadi memilih jadwal yang bisa melayani seluruh titik ini. Jadi tidak boleh ada titik yang tersisa. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebuah bertindak sebagai distribution center, kemudian kita ingin melayani customer, di mana semua customer harus kita layani, tidak boleh ada customer yang tidak kita layani. Maka pemilihan kombinasi jadwal itu bisa kita dekati dengan menggunakan set partitioning problem. Tentu ini bukan satu-satunya metode yang bisa kita gunakan. Ya, kita bisa menggunakan metode yang lainnya. Kita sebagai contoh misalnya, ya kalau set partitioning itu lebih dekat ke knapsack gitu ya. Jadi knapsack problem itu bisa kita gunakan juga untuk memilih kombinasi jadwal ini. Nah, jadi batasannya untuk set partitioning problem adalah dia harus melayani seluruh titik ini. Ya, dan dilayaninya exactly once. Ya, jadi harus sekali, gitu, tidak boleh lebih dari sekali. Itu set partitioning problem. Jadi kalau kita lihat dari jadwal yang tersedia, ya, jadi dari jadwal yang tersedia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 jadwal yang tersedia, maka kita bisa memilih 4 jadwal, ya, masing-masing melayani setiap titik sekali. Itu adalah set partitioning problem. Nah, biasanya ini digunakan untuk mendesain tadi, jadi mendesain pola distribusi gitu ya, pola distribusi atau routing dan scheduling gitu ya, yang harus melayani seluruh customers. Kemudian untuk set covering, ya, jadi kalau set covering, kalau tadi set partitioning itu adalah melayani setiap titik sekali gitu ya. Sedangkan kalau yang set covering itu boleh melayani satu titik lebih dari sekali. Ya. Jadi kalau jadwal ini berkorelasi dengan kendaraan misalnya, ya maka untuk melayani 12 titik ini kita butuh 4 kendaraan. Ya, sedangkan untuk set covering kita set bahwa objektif setiap titik itu boleh dilayani lebih dari sekali. Kalau dia lebih dari sekali, maka schedule, ya, jadi schedule yang terpilih adalah misalnya seperti ini, ada 3 schedule, artinya kalau dia berkorelasi dengan kendaraan, maka untuk melayani ke-12
ke 12 titik ini kita butuh 3 kendaraan saja. Ya, di mana satu kendaraan itu melayani 8, ya, ini melayani 4 dan ini melayani 6. Dan kalau kita lihat ada beberapa yang interseksi gitu ya. Jadi ada beberapa titik yang dilayani lebih dari sekali. Itu adalah set covering problem. Ya, contoh lain yang bisa kita dekati dengan set covering problem, misalnya menentukan lokasi di mana firehouse misalnya ya, ada pemadam kebakaran, misalnya pemadam kebakaran ada 5 lokasi, kandidat lokasi, kemudian kita ingin meminimalkan lokasi pemadam kebakaran, tapi dia bisa mengcover seluruh daerah kita. Misalnya wilayah Surabaya, kita tentukan beberapa kandidat lokasi dari pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran dan yang membatasi misalnya, setiap lokasi itu harus bisa dijangkau minimal dalam waktu sekian menit, misalnya. Ya, jadi mungkin saja wilayah Rungkut misalnya bisa dilayani oleh 2 pemadam kebakaran. Wilayah lain cukup 1 saja misalnya. Ya, jadi itu salah satu contoh bagaimana masalah set covering bisa kita aplikasikan. Nah, untuk set partitioning problem dan juga set covering problem, objektif fungsinya adalah meminimalkan biaya transportasi atau meminimalkan biaya investasi. Ya. Jadi berbeda dengan set packing problem. Kalau set packing problem ada 12 titik gitu ya. Ada 12 titik, tapi dia tidak punya kewajiban untuk melayani ke-12 titik ini. Jadi tujuan untuk set packing problem adalah memaksimalkan profit. Kalau set covering dan set partitioning meminimalkan biaya, sedangkan untuk set packing tujuannya adalah untuk memaksimalkan profit kita. Ya, misalnya ini adalah 12 kandidat customer. Kemudian kita ingin melayani customer ini dengan tujuan bahwa profit kita itu maksimal. Ya. Yang lainnya biarkan perusahaan lain yang akan melayani, gitu ya. Sebagai contoh misalnya poin 1 dan 2 ini ya yang tidak tercover oleh schedule ini, lokasinya cukup jauh gitu ya. Maka kita anggap itu tidak dalam solusi optimalnya ini dianggap bahwa 2 titik itu tidak akan memberikan atau berdampak pada peningkatan profit kita, sehingga dia tidak terpilih dalam penentuan jadwal kita. Ya, jadi set covering, set packing, dan set partitioning bisa kita gunakan untuk menentukan atau membuat sebuah kombinasi penjadwalan, ya. Kemudian untuk menentukan mana lokasi-lokasi yang bisa mengcover seluruh customers kita, itu bisa kita dekati dengan menggunakan set covering, set packing, dan juga set partitioning. Jadi kalau set covering, partitioning itu meminimalkan biaya, sedangkan set packing itu tujuannya untuk memaksimalkan profit kita. Ini ilustrasi untuk ketiga set family yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah formulasi untuk set covering. Ya, jadi yang membedakan hanya sign-nya saja ya, jadi tandanya saja. Ya, jadi kalau tadi set covering formulation, ini adalah ilustrasinya tadi. Contohnya misalnya ini adalah nilai optimalnya, ada 3 jadwal yang terpilih ya untuk melayani ke-12 titik ini. Ini adalah formulasinya. Ini adalah formulasi generik, jadi sangat bisa kita
modifikasi atau create berdasarkan konteks masalah yang kita bahas gitu ya. Nanti di bagian belakang saya akan berikan salah satu contoh implementasi dari set partitioning problem untuk LNG transportation. Ya. Jadi ini adalah indeksnya gitu ya. Contoh I bernilai 1 sampai dengan N adalah merupakan transportation unit. J adalah alternatif schedule-nya. Ya, di mana J sebagai elemen JI adalah schedule atau jadwal yang membutuhkan transportasi I. Ya. Sedangkan K adalah tugasnya ya yang harus di perform gitu ya. Sebagai contoh adalah segment ataupun orders. Kemudian J sebagai elemen JK adalah schedule untuk performing task. Ya. CJ-nya adalah biaya, YJ-nya adalah decision variables-nya. Ya, dia bisa bernilai 1 maupun 0. Ya, dia bernilai 1 jika dia terpilih, 0 tidak terpilih. Ya. Ini formulasinya. Jadi set sama dengan minimizing sigma C, CJ, YJ gitu ya. Kemudian subject to atau batasannya ini adalah batasan untuk transportation unitnya atau unit transportasinya, sedangkan ini adalah assignment-nya atau penugasannya. Ya. Jadi setiap transportation ini maksudnya kan setiap transportation unit ya dia bisa melayani lebih dari 1 gitu ya. Sedangkan ini task ya, jadi setiap poin, kalau ini adalah tasknya, setiap poin ini bisa dilayani lebih dari 1. Ya, di mana YJ-nya adalah bernilai 0 dan 1. Yang membedakan hanya sign ini saja. Kalau partitioning, kalau kita lihat bahwa masing-masing bahwa transportation unit harus melayani 1 saja titik. Sedangkan misalnya kalau titik ini adalah task K, maka dia hanya boleh dilayani oleh 1 transportation unit saja atau schedule saja. Ya. Nah, itu yang membedakan antara set covering dan set partitioning. Di mana masing-masing atau kedua model ini adalah bertujuan atau objective function-nya adalah meminimalkan biaya. Sedangkan untuk set packing, ya, kalau set packing sebaliknya, ya, dia objective function-nya adalah memaksimalkan profit. Ya, di mana tidak setiap transportation unit akan melayani task ini atau melayani schedule ini. Begitu juga dengan setiap poin ini tidak harus dilayani. Ya, jadi dia bisa bernilai 0. Jadi itu saja yang membedakan antara set covering, set partitioning, dan juga set packing. Ya, mungkin saya akan berikan salah satu contoh begini ya. Ini contoh untuk set covering. D itu untuk distrik. Jadi di sini ada 9 distrik, D1 sampai dengan D9. Ya, kemudian D1, D9 ini memiliki keterbatasan untuk dilayani oleh potential site gitu ya. Jadi ada 7 potential site S1 sampai dengan S7 gitu. Ini adalah distrik, ada 9 distrik yang harus dilayani. Kemudian S1 sampai dengan S7 ini adalah potential site di mana kita meletakkan, sebagai contoh misalnya emergency ambulance gitu ya, ambulans kah ataukah pemadam kebakaran gitu ya. Diilustrasikan di sini misalnya. Site yang pertama, itu dia bisa melayani distrik 1, distrik 2, distrik 3, dan distrik 7. Sedang untuk yang
site yang kedua, dia bisa melayani D2, D9, D7, D6, dan 3, D5. Nah, ini adalah tabel yang memperlihatkan site ya. Jadi ini site dan kemudian ini adalah distrik yang bisa dia layani. Ya, jadi S1 site kandidat site yang pertama dia bisa melayani D2, D5, D6, D7, dan D9. S2 itu D1, D3, D4, yang S3, D4, D5, D8, dan begitu seterusnya. Ya. Ini adalah kombinasi antara kandidat site dengan distrik yang bisa dia layani. Ya. Nah, tujuannya adalah kita ingin menentukan, karena tadi ya, jadi site covering adalah meminimalkan biaya. Ya. Jadi site covering di sini bertujuan untuk meminimalkan jumlah site ya, yang bisa melayani seluruh distrik ini, di mana setiap distrik itu bisa dilayani lebih dari sekali. Ya. Jadi ini adalah spreadsheet modeling untuk site coveringnya. Ya, kalau tadi dituliskan seperti ini, ya sigma YJ, di mana J adalah elemen dari untuk setiap schedule yang membutuhkan transportation unit I, sedangkan inilah schedule untuk performing K gitu ya, kerjaan K. Ya, kita bisa tuliskan seperti ini, atau kita bisa tuliskan juga, ya cukup menuliskan AIJ gitu ya. Jadi AIJ ini XJ-nya harusnya hilang gitu ya. Jadi sigma J sama dengan 1, AIJ lebih besar sama dengan 1. Ya, jadi XJ-nya ya, kita tolong nanti dicoret saja. Jadi ini adalah perkalian ya, jadi atau kombinasi antara site dengan distrik gitu ya. Site dengan distrik. Jadi saya buka. Terlihat Excel-nya ya, Bapak Ibu? Terlihat, Dok. Iya, Pak. Baik, jadi ini adalah data yang tadi ya. Jadi set 1 bisa melayani distrik 2, distrik 5, 6, 7, 9 gitu ya. Itu seterusnya. Nah, tadi saya tuliskan seperti atau modelkan seperti ini. Nanti ini adalah sebagai decision variables. Decision variables-nya bernilai 0 dan 1. 0 atau 1 gitu ya. Kemudian ini adalah objective function-nya. Objective function-nya adalah CJ dikali XJ gitu kan ya. Jadi CJ-nya adalah ini ini ya. Jadi masing-masing 1 gitu ya. Kemudian ini adalah XJ-nya. Dia bisa bernilai 0 atau 1. Ya. Kemudian AIJ ya. Jadi ini adalah AIJ-nya. AIJ ini adalah perkalian ini dengan ininya. Ya, jadi ini adalah AIJ-nya. Ya, sum product yang dia bisa bernilai lebih besar sama dengan 1. Ya. Jadi itu saja sih sebenarnya model untuk spreadsheet untuk integernya. Ya. Jadi ini adalah objective function-nya.
Kemudian covering adalah untuk meminimalkan, ya, changing cell-nya atau decision variables-nya. Ya. Kemudian constraint-nya. Ya, jadi constraint-nya adalah jangan lupa bahwa nilai ini nanti adalah binary, dia bisa bernilai 0 maupun 1. Gitu ya. Kemudian ini, ya, jadi AIJ-nya itu lebih besar sama dengan nilai ini, atau bisa kita tuliskan langsung 1, gitu juga bisa. Gitu ya. Jadi ada GRG, simplex dan evolutionary, ya kita pilih simplex. Oke. Jadi dari masalah ini kita bisa melihat bahwa untuk melayani ke 9 distrik ini, ya, kita butuh site di S4, S5, S7. Jadi ini adalah minimal site yang bisa melayani ke 9 distrik ini. Dimana kalau kita lihat ini, ya, jadi coverage-nya ini 2, gitu ya. Untuk distrik 1 itu coverage-nya 2. Dari mana saja coverage-nya? Dari S4 dan S7. Ya. Kemudian yang lainnya 1 dan D8 juga tercover oleh 2 potential site. Ya, jadi S4 dan S5. Nah, ini adalah contoh untuk yang set covering. Saya lanjutkan sedikit. Oke, ini untuk set covering. Sedangkan ini adalah set packing, ya. Jadi kalau set packing ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan customers yang mereka bisa. Kalau di sini memaksimalkan customers yang dia nantinya bisa akan mereka jangkau dari beberapa potensial lokasi yang mereka consider untuk pembangunan motelnya. Jadi ini adalah ada potential site, ya. Kemudian ini adalah potential site within 30 mile. Jadi mereka ingin menentukan jumlahnya, jangan sampai yang terpilih nantinya itu berada lebih kecil dari 30 mile. Ya, mereka ingin memaksimalkan jumlah potensial site yang mereka akan bangun, gitu ya. Namun ada batasan bahwa nantinya potensial site itu tidak saling mengambil customers-nya, gitu ya. Jadi potensial site 1 dia berjarak di bawah 30 miles-nya dengan site yang kedua. Itu maksud dari tabel ini. Jadi ini modelnya, ya, sama seperti yang tadi. Hanya yang membedakan adalah ini, ya, lebih kecil sama dengan 1 karena kita tidak perlu melayani seluruh site-nya. Ya, tapi kita ingin memaksimalkan jumlah site, ya, dengan batasan tadi bahwa tidak ada site yang berada di rentang kurang dari 30 mile. Ya, jadi kalau set packing jangan lupa mengganti modelnya menjadi maximizing problem, gitu ya. Jadi yang lainnya tetap sama, gitu ya. Jadi maximizing problems, kemudian changing cell-nya sebagai decision variables,
kemudian constraint-nya juga begitu. Jadi sama saja. Ya. Dan ini adalah hasil yang diperoleh dari set packing formulation tadi. Jadi yang terpilih adalah potensial site 2, 7, dan 9. Ya, kemudian yang mereka bisa melayani maksimal ada berapa ini berarti? Ada 7 ya. 8 dan 9 tidak mereka layani. Ya karena dia berada di lebih kecil dari 30 mile dari site-site yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari set packing solution. Mungkin saya akan lanjutkan dulu, nanti saya rangkum di bagian akhir kita akan lakukan diskusi. Ini sebagai contoh kasus ya. Ini pendekatan yang kita gunakan adalah set partitioning problem. Ada 10 lokasi pembangkit ya, ada di Sanipah, Kalimantan Selatan, Selayar, Sumbawa, Lombok, Sumbawa, Bima gitu ya. Flores, Bengapu, Maumere, Kupang ya. Kemudian juga di Makassar. Nah, Makassar ini direncanakan sebagai hub-nya. Jadi nanti ini hanya contoh kasus saja, jadi ini bukan kasus real gitu ya. Ini adalah terminal Makassar, ya. Walaupun belum ada terminal ini, tapi kita merencanakan nanti misalnya gas itu datang dari Bontang ke Makassar, kemudian dari Makassar baru kita distribusikan ke tempat lain. Atau gas itu datang dari Bintuni di sana, karena keterbatasan fasilitas di Bintuni, dia tidak bisa melayani kapal-kapal kecil lebih dari 36 kali dalam setahun. Maka kapal besar datang ke receiving terminal di Makassar untuk mensuplai di Makassar, kemudian dari Makassar akan mensuplai gas dalam bentuk cair itu ke daerah lainnya. Nah, ini sebagai hub-nya, ini sebagai feedernya lah kira-kira ya. Nah, kita ingin menentukan berapa jumlah kapal ya yang dibutuhkan untuk melayani ke 10 pembangkit ini. Ya, jadi berapa jumlah kapal yang kita gunakan nantinya untuk melayani ke 10 pembangkit ini. Pendekatan yang akan kita gunakan adalah set partitioning problem karena kita ingin melayani seluruhnya. Ya, jadi tidak anggap ini sebagai sebuah kewajiban yang diberikan oleh misalnya siapa PLN ya, dia bisa bekerja sama dengan perusahaan lainnya, misalnya Pelindo misalnya ya, yang memiliki pelabuhan dekat dengan pembangkit tersebut ya, untuk melayani ke 10 lokasi ini. Nah, ini adalah kebutuhan gas. Kalau ini kebutuhannya ini adalah kebutuhan yang real sekarang gitu ya. Di mana Kalimantan Selatan itu unitnya adalah 200 MW, di mana dengan 200 MW maka gas demand-nya per hari ya adalah 16 kubik feet dalam satu hari. Dan ini adalah kebutuhannya dalam meter kubik per harinya. Jadi 322 meter kubik per hari. Untuk Bima, Sumbawa, dan yang lainnya itu bisa lihat di angka ini. Ya. Per hari totalnya ada 2.400 meter kubik LNG atau gas dalam bentuk cair yang harus didistribusikan ke lokasi tersebut dari Makassar. Ini adalah matriks jaraknya. Jadi untuk menentukan menentukan biaya yang terendah, salah satunya yang kita lakukan adalah menentukan rute yang terpendek kan gitu ya. Jadi pada rute yang terpendek itu inputnya adalah matriks jarak. Jadi ini adalah terminal Makassar ke Kalimantan Selatan ya 360 dalam nautical mile.
ya, atau mil laut dari terminal Makassar ke Bima berapa, begitu seterusnya. Kemudian ini adalah data kapal pengangkut LNG. Jadi kapal pengangkut LNG tidak seperti kendaraan yang ada di darat, gitu ya, yang available-nya, ketersediaannya banyak, gitu ya. Jadi kapal-kapal pengangkut LNG, terutama yang skala kecil, itu tidak banyak jumlahnya, variasinya juga tidak banyak, gitu ya. Misalnya ini yang di pasar ada yang ukurannya 10.000, 7.500, 2.500, dan 1.100. Ini adalah yang kandidat yang akan kita gunakan untuk melayani jaringan distribusi tadi. Ya. Ini adalah datanya, ya. Ini adalah capex-nya. Capex dalam per tahun, ya. Kalau ukuran yang 1.100, 22 juta US dollar per tahun, ya. Ini adalah data yang lainnya, data teknis lainnya. Data teknis ini digunakan untuk untuk menghitung berapa sih kebutuhan bahan bakarnya. Ya. Jadi penentuan rute atau penentuan kapal itu nanti akan berkorelasi dengan atau memiliki batasan kapasitas muatan kapal. Jadi rute yang panjang tentu tidak akan bisa dilayani oleh kapal yang kecil. Kemudian begitu juga dengan kecepatan kapalnya, konsumsi bahan bakar akan mempengaruhi biaya transport keseluruhan, juga harga sewa kapal. Nah, pada dasarnya semakin besar kapal, maka biaya transportnya semakin kecil per unitnya. Namun untuk LNG itu ada hal yang perlu kita pertimbangkan. Sebagai contoh adalah kedalaman perairan. Semakin besar kapalnya, maka akan butuh kedalaman perairan yang semakin dalam. Di wilayah timur biasanya lautnya landai, gitu ya. Landai baru curam, gitu ya. Maka untuk mendapatkan kedalaman tertentu, maka butuh investasi lainnya, investasi jeti. Di samping itu, kalau rutenya panjang, maka stok level di pelabuhan atau di terminal poinnya, tangkinya juga semakin besar. Ya, sebagai contoh misalnya distribution centernya ada di Sidoarjo, dia melayani Surabaya dan Malang, gitu ya. Sidoarjo kota dia melayani Surabaya dan Malang. Kalau customer-nya ada di Surabaya, maka yang di Surabaya cukup menyediakan tempat yang kecil saja untuk stoknya. Sedangkan karena dia bisa didistribusikan mungkin dalam 2 hari sekali, misalnya. Tapi kalau yang di Malang, karena dia jaraknya cukup jauh, maka dia butuh fasilitas penyimpanan yang lebih besar, ya, storage yang lebih besar, dan itu berkorelasi dengan biaya, sama dengan LNG. Ini adalah contoh bagaimana pembangunan jeti, ya. Kalau yang 1.100 di Senipah, maka dia butuh panjang terrestrialnya berapa. Semakin besar kapalnya, ya 7.500 meter kubik, dia butuh 0,19 atau hampir 0,2 kilometer atau 200 meter. Ya, ini dalam meter, ini dalam kilometer, ya. Kita lihat untuk kapal-kapal yang besar, dia butuh panjang terrestrial atau yang menjorok dari darat ke laut itu lebih panjang. Ya, ini estimasi biaya tentu sangat banyak, ya, asumsi di sini. Kemudian ini adalah metodologinya. Ya, ini adalah set partitioning problemnya. Jadi kalau tadi adalah CJ kali YJ, gitu ya. Tapi ini adalah definisi biaya, ya. Jadi ada transportation cost-nya, kemudian ada infrastruktur jetinya, dan juga tangki. Ya. Jadi
pemilihan rute oleh kapal itu akan mempengaruhi biaya transportasi, akan mempengaruhi jeti infrastrukturnya, dan juga storage tank-nya. Semakin panjang rutenya, dengan menggunakan kapal yang besar, maka storage tank-nya juga semakin besar. Ya. Ini metodologi sebelum kita masuk ke set partitioning. Jadi ini tujuannya adalah mengenerate visible route-nya. Jadi yang tadi ya, ilustrasi ini. Nah, kita mengenerate visible rutenya. Ya, misalnya kapal 1 untuk pelabuhan 1 dan 2. Kapal 2, 3 dan 4. Gitu ya. Jadi metodologi yang pertama ini kita mengenerate all visible single route. Jadi ada terminologi single route dan juga multiple route. Kalau single route itu dari titik 1, 0, 1, 0 selesai gitu ya. Sedangkan kalau multiple route 0, 1, 0, 2, 0. Ya, jadi ada 2 kombinasi single route yang dimungkinkan untuk multiple route. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melayani pelabuhan 1 dan 2, kalau kita paksa dia hanya bisa melakukan single route saja, maka kita butuh 2 kapal di sana. Ya, yang melayani 010 dan 020. Tapi bisa juga kita menggunakan 1 kapal di mana dia bisa melayani 010, kemudian dia melayani 020 gitu ya. Jadi pertama kita buat single route-nya, kemudian kita buat multiple routes-nya, kemudian kita memilih gitu ya, memilih kombinasi antara rute yang visible yang bisa melayani seluruh lokasi ya sekali saja. Ya, di mana yang kotak yang ketiga ini adalah ini ya, jadi set partitioning problem formulation. Ini sebagai contoh ya. Jadi ini kita kerjakan misalnya secara manual saja ya. 010 artinya dari Makassar ke tadi mana nih, Senipah, kemudian balik lagi ke Makassar. 02 dari Makassar ke Kalimantan Selatan ke Makassar gitu ya. Jadi ini adalah model persis seperti yang kita buat tadi di Excel ya. Tentunya kalau semakin banyak jumlah titiknya, mungkin akan time consuming kalau kita melakukan itu di Excel gitu ya. Jadi di sana kita butuh misalnya pemrograman untuk membuat kombinasi rutenya. Jadi atau rute yang visible tadi. Ini untuk yang single route, ini untuk yang multiple route. Ya. Dengan Lingo ya, ini dikerjakan dengan set partitioning-nya dikerjakan dengan Lingo karena tidak jumlah variablesnya itu melebihi batas yang diperkenankan untuk academic versionnya di solver gitu. Nah, ini adalah solusi yang terpilih gitu ya. Jadi atau rute yang terpilih. Jadi untuk melayani ke 10 pembangkit ini, maka dibutuhkan 2 kapal saja. Ya, di mana yang hijau ini adalah kapasitas 10.000 meter kubik ya. 10.000 meter kubik. Dia melayani Makassar, kemudian Kalimantan Selatan, Lombok, Sumbawa, Bima, begitu seterusnya. Sedangkan yang biru ini adalah kapal 1.100 meter kubik, ya, dengan kapasitas 1.100 meter kubik yang melakukan multiple routes, ya, dari Makassar ke Senipah, balik lagi ke Makassar, kemudian dari Makassar ke Flores, Maumere, Selayar, dan balik lagi ke Makassar. Nah, tentu ini adalah sebuah
konsep ya. Jadi konsep yang atau contoh yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan set partitioning problem dengan input tadi. Jadi seluruh visible single root perlu kita create terlebih dahulu untuk kombinasinya baru kita memilih dengan menggunakan set partitioning. Jadi kalau kita bayangkan kita punya misalnya ini hanya sebagian saja ya. Jadi hanya sebagian sebagian dari visible single root-nya atau multiple root-nya. Ini adalah sebagian dari single root-nya. Kalau kita punya single root misalnya 1 sampai 500. Ya. Kemudian multiple root-nya 1 sampai 200. Ada urutan 1 sampai 700 ya. Kemudian kita ingin memilih kombinasi antara rute, kombinasi antara setiap visible schedule ini yang bisa melayani keseluruhan terminal ini. Jadi kalau kita lakukan secara manual sangat time consuming kan gitu ya. Jadi pemilihan yang solusi optimalnya bisa kita dekati dengan menggunakan set partition. Salah satunya dengan set partitioning problem formulation. Kita bisa siapa ya? Oke, jadi itu salah satu problem yang bisa kita selesaikan ya, atau desain supply chain yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan set partitioning problem. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak Dinar mau tanya, Pak. Yeah. Berarti yang case terakhir tadi yang nentuin rute itu karena variabel banyak nggak bisa pakai Excel ya, Pak? Harus pakai Lingo berarti. Linggonya pun Lingo yang yang berbayar, Bu. Oh, kalau yang kayak kemarin berarti nggak bisa ya? Ya, karena yang belum bisa. Saya ini kalau tidak di-record baru saya mau. Pak Timur jangan record dulu, Pak Timur. Karena ini dulu kalau gitu, Pak. Okay.